Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Ririn sama Bu Sri ya minggu ini ya. Bu Sri, Tuhan Allah itu sangat luar biasa ya. Iya benar sekali, luar biasa. Tuhan itu menciptakan berbagai macam, menciptakan dunia ini, menciptakan seluruh isi dunia ini, termasuk binatang-binatang. Iya, ada binatang yang badannya besar. Iya, ada binatang yang badannya kecil sekali ada. Ada yang lehernya panjang. Oh, ada yang lehernya panjang juga. Nah, semuanya diciptakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan awali memuji Tuhan ya Bu Sri ya. Ya, kita akan King pujikan Kong badannya besar. besar. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita pujikan sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dulu ya, Bu Sri, kita akan berdoa. Ya, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan kembali izinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Yesus memimpin dan menyertai jalannya ibadah ini. Dan Tuhan berikan ketaatan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk tetap setia dan taat dalam mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus. Ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berserah. Haleluya, amin. Tuhan sungguh luar biasa, Tuhan sungguh dahsyat. Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatunya, menciptakan binatang dari yang besar sampai yang kecil. Ya. Bahkan juga menciptakan gunung-gunung ya Kak ya, yang sangat tinggi. Iya betul, menciptakan gunung-gunung yang tinggi, terus sungai-sungai besar kecil. Bahkan Tuhan, bintang-bintang juga diciptakan oleh Tuhan. Bulan, matahari, semuanya Tuhan yang menciptakan. Ya, kita akan pujikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh,
mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sungguh luar biasa Allah kita itu. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Ya, dengan semangat sekali. Dan kini tiba saatnya akan memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, ya. Boleh amplop besar, boleh amplop kecil, nah, seperti ini. Nanti ditulisi, boleh persembahan sekolah minggu. Tanggalnya juga boleh ditulis, tapi sekolah minggunya nggak boleh lupa ya. Persembahan sekolah minggu. Dimasukkan ke dalam amplop, nanti minta tolong papa atau mama untuk memasukkan, boleh memasukkan kotak di depan gereja boleh. Langsung kasih Bu Erna juga boleh. Langsung ke gereja juga boleh. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan firman-Mu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini.
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa buat persembahan yang tadi sudah kita persembahkan, dan kita juga akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu Engkau memberkati orang tua kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, memimpin, memberkati, sehingga kami semua Tuhan boleh mengerti tentang apa yang akan disampaikan oleh guru kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam anak-anak, pagi. Wah, tadi sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita bersama Bu Sri dan Bu Ririn. Ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Maha Kuasa. Yang kita akan membaca dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai dengan 39. Nah, Alkitabnya sudah disiapkan semua kan? Yang sudah bisa membaca bisa dibaca sendiri, yang belum bisa membaca dibantu oleh papa dan mamanya. Ini Bu Entias akan membacakan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai dengan 39. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel,
dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amin. Ya. Nah, anak-anak masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu tentang nabi siapa ya? Iya, betul, tentang Nabi Elia. Ya. Kalau cerita kemarin Nabi Elia bersama janda Sarfat. Ya. Nah, kali ini Nabi Elia bertanding atau melawan nabi-nabi Baal. Ceritanya begini. Setelah bersembunyi sekian lama, tiba saatnya Nabi Elia untuk berhadapan langsung dengan Raja Ahab, memperlihatkan dirinya. Ya. Karena Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi menunjukkan dirinya di hadapan Raja Ahab. Anak-anak tahu kan ceritanya bahwa Raja Ahab itu raja yang kejam, ya. Raja jahat dan juga tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Raja Ahab mengikuti istrinya Isabel untuk menyembah Baal. Ya. Nah, ketika Raja Ahab melihat Nabi Elia, bagaimana sikap Raja Ahab? Marah. Ya. Kamu Elia yang menyebabkan kecelakaan, yang menyebabkan bangsa Israel menderita. Ya. Menuduh Nabi Elia yang menyebabkan bangsa Israel celaka. Namun dengan tegas Nabi Elia menjawab Raja Ahab bahwa dirinya bukan yang menyebabkan kecelakaan atau penderitaan bangsa Israel. Tetapi justru yang menyebabkan celaka bangsa Israel adalah Raja Ahab sendiri. Ya. Bersama Isabel, bersama nabi-nabi Baal dan bangsa Israel yang berbuat menyimpang dari jalan Tuhan, artinya tidak mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang menyebabkan bangsa Israel celaka dan menderita. Ya. Nah, Nabi Elia kemudian menantang Raja Ahab. Ayo kumpulkan nabi Baal yang ratusan itu, ya, bersama bangsa Israel di atas Gunung Karmel. Ya. Nabi Elia menantang mereka untuk menunjukkan siapa penguasa atas hidup manusia dan dunia ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara agar masing-masing diberi domba, diberi lembu jantan. Ya, maaf, masing-masing diberi lembu jantan. Nabi Elia 1 dan Nabi Baal 1. Lembu jantan ini disembelih lalu dipotong-potong dan diletakkan di atas tumpukan kayu api. Ya. Dibuat suatu mezbah kayu batu yang disusun, kemudian di atasnya ada kayu api dan di atasnya ditaruh lembu jantan yang telah diolah. Ya. Tapi syaratnya tidak ada yang boleh menyalakan api, ya, karena tantangannya adalah Allah siapa yang mendatangkan api, berarti itulah Tuhan yang sebenarnya.
Dan mereka menerima tantangan itu. Mereka berkumpul di Gunung Karmel. Ya. Kalau diperhatikan ya, Elia sendiri, nabi-nabi Baal itu banyak jumlahnya, ratusan, 450 orang. Nabi Elia sendiri, wah bagaimana ya kalau kita diperhadapkan peristiwa seperti itu? Pasti sudah kita takut, lebih baik sembunyi, lebih baik lari saja. Ya, daripada nanti dikeroyok 450 orang, wah mesti kalah. Tapi Elia tidak seperti itu. Walaupun sendiri, Elia berani karena Elia yakin, Elia tahu bahwa Allah yang disembahnya adalah Tuhan yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Makanya walaupun sendiri, Nabi Elia tidak takut. Ya. Para nabi Baal yang menerima tantangan Nabi Elia memotong lembu jantan mereka dan meletakkannya di atas kayu api. Mereka berdoa kepada Baal agar Baal mendatangkan api. Ya. Ingin menunjukkan bahwa Baal yang mereka sembah punya kuasa. Tapi apa kenyataannya? Sayangnya tidak ada jawaban. Baal yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah itu tidak bisa memberi jawaban. Ketika hari sudah siang, mereka semakin keras berteriak. Baal jawablah, turunkan api, jawablah aku. Tetapi ternyata tidak ada jawaban, tidak ada suara yang menjawab, bahkan tidak ada api yang datang. Sampai mereka berjingkrak-jingkrak, saking seriusnya mereka memohon, Baal jawablah. Namun tetap saja tidak ada jawaban. Nabi Elia bahkan mengejek mereka. Terus berteriak-teriak terus, makin keras. Mungkin Tuhanmu, Allahmu itu sedang tidur. Mungkin Allahmu itu sedang merenung. Mungkin Allahmu sedang bepergian, sedang dolan, sehingga enggak dengar apa suaramu, apa teriakmu. Sampai diejek-ejek oleh Nabi Elia. Ketika hari menjelang petang, nabi-nabi Baal ini semakin ekstrim memohon berdoa kepada Allahnya, kepada Baal. Sampai melukai tubuhnya, menoreh-noreh tubuhnya dengan pedang. Itu merupakan kebiasaan mereka. Ya. Namun tetap saja tidak ada jawaban. Apapun yang mereka lakukan tetap tidak ada jawaban. Maka Nabi Elia tiba gilirannya untuk menunjukkan. Ya. Nabi Elia membangun kembali mezbah yang telah runtuh dengan mengambil 12 batu sesuai dengan jumlah suku keturunan Israel. Anak-anak masih ingat beberapa minggu lalu tentang anak-anak Yakub, ya, yang menjadi nama suku Israel. Ayo, ada berapa? Pinter, ada 12, ya, ada 12 keturunan Yakub yang menjadi nama suku-suku Israel. Masih ingat enggak siapa saja namanya? Ya, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Yebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itulah nama suku-suku Israel. Itulah yang dijadikan dasar Nabi Elia mengambil 12 batu karena sesuai jumlah suku keturunan Israel. Ia membangun parit di sekeliling mezbah, ya. Parit ya atau kalenan ya, dilubangi di sekeliling mezbah.
dan menaruh potongan lembu jantan yang sudah diolah itu di atas kayu api. Tidak hanya itu, Nabi Elia memerintahkan agar korban bakaran itu dan kayu apinya itu disiram dengan air sebanyak-banyaknya, yaitu sebanyak 3 kali. Ya. Pertama disiram, kedua disiram lagi, ketiga disiram lagi, sampai semuanya basah. Ya. Kalau kita pikir, wong tadi kan katanya tantangannya, Allah siapa yang bisa mendatangkan api? Loh, mendatangkan api kok malah disiram? Ya. Kalau kita misalnya seperti ada api unggun, ya, kita carinya kayu kan kayu yang kering supaya mudah terbakar. Ya, kalau disulut dengan api mudah terbakar. Tapi di sini malah Elia membuat mezbah itu dengan disiram air. Ya. Karena apa? Karena Elia tahu Tuhan Maha Kuasa. Allah yang disembahnya adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Nabi Elia memohon dan berdoa kepada Tuhan agar ia menunjukkan kuasanya. Ya. Demikian doa Elia. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Demikian Elia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kuasanya dengan tujuan agar bangsa Israel percaya kepada Tuhan Allah. Apa yang terjadi dengan doanya Nabi Elia? Tuhan menjawab. Tuhan mendengarkan Nabi Elia yang selalu taat kepada Tuhan. Nabi Elia yang selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan menjawab dengan menunjukkan kuasanya, mengirimkan api yang menyambar habis mezbah persembahan itu. Lembu jantan, kayu bakaran yang basah, mezbah, semua itu habis dibakar oleh api Tuhan. Nah, Elia bisa menunjukkan Tuhan Maha Kuasa. Sehingga ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Rakyat Israel mengakui, melihat kuasa yang ajaib itu, peristiwa yang ajaib itu, maka mereka mengakui dan sujud serta berteriak bahwa dan mengakui Tuhan adalah Allah. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari? Yakinlah bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang berkuasa. Kita bisa berbangga, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut, jangan malu bersaksi, menceritakan Tuhan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Sehingga Tuhan bukan Tuhan yang tidur, tapi Tuhan selalu menjaga kita. Ya. Tuhan selalu menolong kita. Oleh karena itu, mari anak-anak kita terus rajin berdoa kepada Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, ya, sehingga kita selalu bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Tuhan itu selalu menolong kita karena Tuhan Maha Kuasa. Ayat hafalannya,
1 Raja-Raja pasal 18 ayat 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amin. Mari kita berdoa ya anak-anak. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami. Kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang berkuasa, maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sehingga kami bangga dan kami menceritakan Engkau di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dimanapun kami berada. Kami dengan bangga akan menceritakan Engkau Tuhan Yesus yang maha kuasa melalui kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami lebih hari lebih taat pada Engkau, lebih rajin bersekutu, berdoa kepada Engkau dan rajin membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, seluruh hidup kami hanya dalam tangan kasih Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.